Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya agak dingin suasana. Mungkin karena pengaruh subuh, bangun dari subuh, berangkat ke sini, pergi ibu ya dah. Jadi kurang semangat nampaknya. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-hadits, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi dzalika ad'aful iman. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur sama-sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang berbahagia ini. Dari tidur dibangunkan kembali oleh Allah, kemudian melangkahkan kaki menuju rumah Allah yang sama-sama kita cintai ini, masih dalam keadaan sehat walafiat, penuh hidayah, penuh naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita selalu dan wajib untuk mensyukuri segala nikmat Allah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah, hai kalau kamu mensyukuri nikmat Allah itu, insyaallah nikmat Allah itu akan datang dari manapun, baik dari sisi belakang, atas dan bawah. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita pelit, kikir, tak pernah mensyukuri nikmat Allah, sungguh azab Allah itu sangat pedih. Banyak azab Allah itu Bapak sekalian. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan buat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan berselawat kepada beliau, kepada baginda Rasulullah, insyaallah di yaumil mahsyar kita akan berikan syafaat nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak pengurus Masjid Al-Mujahidin, kemudian yang kami hormati bapak-bapak imam, khatib, para tuan guru, seterusnya yang kami hormati para mujahidin dari komunitas Baitur Subuh Kuala Tungkal, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah. Pada kesempatan ini mungkin sebagai mau'izatul hasanah, renungan bagi kita semua, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Pertama, mungkin kita tahu hidup ini dari waktu ke waktu ke waktu, hari ke hari, tanpa kita terasakan, tanpa kita duga, tanpa kita rasakan, berlalu begitu berlalu saja. Akan tetapi ada makna yang perlu kita sikapi bersama. Apa sih tujuan hidup? Apa sih gunanya hidup ini? Kita sebagai umat Islam mungkin sudah tahu
banyak sekali regulasi, ketentuan-ketentuan, kemudian firman-firman Allah dalam Al-Quran. Akan tetapi sejauh mana pengetahuan kita terhadap itu? Dalam sejarah pun diungkapkan, sehingga Allah menurunkan dalam ayatnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Di antara banyaknya kaum, di antara banyaknya umat, kuntum khaira ummatin, kamu adalah umat yang sebaik-baiknya. Siapa kamu itu? Adalah kaum muslimin. Siapa kaum muslimin itu? Adalah identik dengan kita adalah orang-orang Islam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baiknya umat. Ta'muruna bil ma'ruf. Nah, Allah menyuruh kita, kalau kita orang-orang yang baik dianggap oleh Allah, berarti ada tugas yang harus kita lakukan. Ta'muruna bil ma'ruf. Menyeru kepada kebaikan. Sejauh mana kebaikan itu yang kita serukan? Dalam konsep Nabi Muhammad SAW mengungkapkan dalam hadisnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran di muka bumi ini, maka punya kewajiban bagi diri mereka itu sendiri untuk mencegah, biyadihi adalah dengan tangan. Macam mana mencegah orang membuat kemungkaran dengan tangan? Ketemu nantinya apakah ditempelin? Apakah ditendang? Apakah harus dipukul? Tidak. Nabi mengajarkan kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, itu adalah tangan. Maksud di sini adalah dengan kekuasaan. Siapa yang berkuasa di muka bumi ini? Tentu ada yang namanya pemerintah daerah. Tentu ada namanya aparat. Kalau pemerintah daerah itu mulai dari yang terkecil adalah Pak RT, ada Pak RW, ada Pak Kades, ada Pak Lurah, ada Pak Camat, ada Pak Bupati, sampai nantinya ke Presiden Republik Indonesia. Power, punya kekuatan mereka untuk mencegah hal-hal kemungkaran di muka bumi Allah ini. Bagaimana caranya mereka mencegah kemungkaran di muka bumi Allah melalui kekuatan yang mereka miliki? Adalah dengan membuat aturan undang-undang yang bisa disahkan secara sah, membuat regulasi-regulasi yang mengakibatkan orang bisa terjerat dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Itu adalah namanya pemerintah. Power dengan kekuatan, biyadihi dengan tangan, orang-orang yang berkuasa. Baru adanya aparat di situ. Regulasi ada, undang-undang ada, aparat akan bergerak untuk menegakkan kemungkaran di muka bumi ini melalui undang-undang yang sudah ada. Fenomena hidup kita lihat, kenyataan hidup kita lihat. Mungkin kita usia yang sudah usia senja di atas 60 kah? Bagaimana problematika kehidupan saat ini? Masya Allah, Masya Allah. Saya terus terang baru lebih kurang hampir 10 bulan berada di Kuala Tunggal. Cukup banyak perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai Allah, terutama perbuatan yang masalah narkotika. Penyakit masyarakat yang merupakan musuhnya, ya musuhnya kita Islam, musuhnya negara kita ini adalah narkotika. Bercerita saya sedikit masalah narkotika itu. Tiap hari, tiap waktu, tiap minggu
Boleh dikatakan tidak ada yang melakukan yang namanya penangkapan dari pihak kepolisian, Pak. Sedih saya gitu. Khusus di daerah Kuala Tunggal ini merupakan barometer tolak ukurnya menyebarnya daripada narkotika ini. Kalau saya lihat lebih luas lagi untuk provinsi Jambi, Kuala Tunggal ini termasuk nomor 1, Pak. Kenapa saya katakan penyebarannya nomor 1? Darat laut oke. Penyebaran datang dari Batam, dari Singapura masuk Kuala Tunggal itu bisa melalui pelabuhan mana saja. Tunggal adalah sangat strategis, pintu masuknya cukup banyak. Kalau lewat darat, Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini merupakan akses pintu masuk dari provinsi lain, daerah Riau, lewat darat bisa. Nah, oleh karena itu mobilitas perbuatan seperti ini sangat gampang untuk dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang akan meracuni daripada regenerasi kita nanti. Masya Allah, Masya Allah. Tiap waktu, tiap saat boleh ditanya, boleh dilihat di media televisi maupun di pencerahan, pasti dan pasti selalu ada penangkapan yang kita lakukan, Pak. Seolah perbuatan-perbuatan seperti itu bagi mereka dianggap perbuatan yang halal. Akan tetapi bukan. Masalah narkotika ini kalau tidak hati-hati, saya yakin dan percaya 5 tahun bahkan 10 tahun yang akan datang, apa yang akan terjadi di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kalau bukan dari sekarang kita perangi. Saya pernah tahun 2005-2007 saya melakukan penelitian khusus masalah narkotika ke daerah Jawa Timur, Pak. Ada sebuah pondok pesantren, kalau istilahnya bukan pondok pesantren besar, tapi khusus dalam rangka panti rehabilitasi, khusus mereka-mereka yang kena narkotika. Kalau dulu tempat almarhum Abah Anom namanya dulu, cabangnya ada di daerah Jawa Timur. Saya lakukan penelitian di situ, Pak. Puluhan orang yang boleh dikatakan masuk pondok pesantren itu luar biasa sekali. Cukup luar biasa. Saya lihat satu persatu perkembangan apa yang terjadi bagi diri mereka. Mereka dilakukan rehab bukan berbulan-bulan, malahan sudah bertahun-tahun. Diobati mulai dari orang-orang yang baru kena masalah narkotika itu sampai sudah boleh dikatakan masa akut. Masa akut itu sama dengan masa sakau. Kalau sakau bahasa dusun kita itu apa ya kira-kira? Ibaratnya, Pak, kalau sudah candunya muncul, ingin sama kita lapar. Kalau kita lapar berarti ingin makan. Kalau haus berarti kita ingin minum. Tapi kalau mereka dalam posisi sakau, tangannya ini, Pak, digigit, darahnya dihisap. Itu ibaratnya. Karena apa? Kalau tidak dapat dengan jenis narkotika itu masuk dalam mulutnya, itu bagaikan seperti orang gila dia, Pak. Ya, merangrang, merongrong. Ya, berbagai macam dia, meronta-ronta. Makanya saya lihat di situ banyak yang dipasung, Pak. Tangan dirantai keduanya, kaki pun dirantai. Kenapa? Kalau tidak rantai seperti itu, ketika muncul naluri sakaunya itu, tangan, kaki, apapun yang dapat digigitnya, kemudian berdarah, darahnya dihisap, sama dengan menghisap sabu. Parah sekali, Pak. Itu banyak, Pak.
Bukan 1, 2, 3, puluhan. Artinya apa? Itu sudah puncak. Sudah mencapai titik klimaksnya nama itu. Titik atasnya. Ini yang kita takutkan, Pak. Ini yang kita takutkan kalau sempat terjadi. Itu dari segi pengobatan. Sampai saat ini saya baca di mana-mana pun belum ada namanya obat terapi yang bisa menyembuhkan orang yang sudah terjangkit narkotika, Pak. Nah, sama dengan corona ini, Pak. Sampai saat ini belum ada temuan obat-obat yang ampuh untuk itu. Dari tahun 2005 sampai saat ini saya melakukan penelitian, belum ada para pakar dan ahli maupun dokter yang menyatakan untuk mengobati orang-orang yang sudah terjangkit kecanduan daripada narkotika ini. Tidak ada, Pak. Apa kata pimpinan pondok waktu itu? Tanya, jadi obatnya apa, Pak Yai? Salah satu obatnya, Pak, mati. Salah satu obatnya hanya mati. Sekarang saya berusaha untuk melakukan pengobatan terapi melalui terapi secara syariat, secara Islam. Cak mana dia menterapi, Pak? Mulai malam mereka disuruh berzikir. Itu dipandu. Ada ustaznya untuk memandu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Setiap waktu. Hanya makanan dia hanya itu aja sehari-hari. Ketika makan siang, makan malam itu dikasih. Tapi setelah makan suruh berzikir. Jam 1 malam mereka dimandikan, ada khusus tempat pemandian di dalam kolam. Dimandikan sampai kedinginan menggigil. Kalau sudah menggigil, baru dibangkitkan lagi, disuruh lagi untuk melaksanakan sholat malam, berzikir lagi. Hanya itu obatnya. Tambah dengan obat alami, minum air dogan, pakai susu dan madu. Nggak ada obat-obatan secara medis. Mau makan pil apa, nggak sanggup. Hanya terapi secara Islam. Bukan tidak bisa, tapi prosesnya bertahun-tahun. Tidak bisa 1 tahun, 2 tahun, nggak bisa. Sedih kita melihat kalau ini terjadi, Pak. Ruangan sel Polres Tanjung Barat itu, Pak, sudah hampir 70 orang sekarang jumlahnya. Itu semua adalah mereka-mereka yang terjangkit masalah narkotika, Pak. Masya Allah, Pak. Ya, Masya Allah. Mau dikemanakan? Kenyataan, Pak, yang terjadi. Ya, kenyataan yang terjadi. Oleh karena itu langkah kita apa? Salah satu adalah komunitas yang dibawa misinya oleh para biker subuh adalah mengajak untuk kepada kebaikan, terutama beribadah subuh-subuh. Hai para remaja-remaja yang selama ini hobinya mungkin begadang tengah malam, bermain-main, berhura-hura, pada subuh hari kita bangkitkan mereka untuk diajak, yuk kita ke masjid, meramaikan masjid pada subuh hari. Tambah lagi dengan adanya tausiah, sehingga mereka muncul naluri-naluri baiknya, tergugah hatinya untuk kembali kepada jalan kebenaran. Pertama kata Nabi adalah dengan cara mencegah kekuasaan. Siapa yang berkuasa adalah pemerintah dan aparat. Dan kita tidak akan henti-henti untuk menyampaikan hal ini, bahkan penegakan hukumnya terkait dengan orang-orang yang melanggar perbuatan seperti narkotika. Kalau untuk rehab di Jambi, Pak, saya terus terang, ya, rehab di Jambi 1 bulan biaya sampai 18 juta. Dia diobat di rumah sakit jiwa, kemudian rumah sakit tertentu di Jambi ada 2. Itu hanya rehab berobat 18 juta itu minimal.
Itu biaya minimal. Belum lagi yang lain. Sanggup kita. Naifnya lagi, mereka yang korban daripada bandar-bandar itu adalah orang-orang yang ekonominya kelas bawah. Orang-orang ekonominya pas-pasan. Itu yang menjadi sasaran. Kalau itu yang kena, itu yang menjadi sasaran mereka, nantinya mau dikemanakan orang-orang ini yang menjadi korban? Mau direhab, biaya dari mana? Ujung-ujungnya terima kenyataan hidup. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama. Yang kedua, apabila dengan kekuasaan kata Nabi nggak sanggup, pemerintah sudah membuat regulasi, aturan, undang-undang, peraturan daerah, ternyata dengan itu nggak sanggup ya. Fa'ilam yastati' fa bilisani, dengan cara berdakwah, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Para dai, para ustazah untuk menyampaikan seruan-seruan yang berasalkan Al-Quran dan Sunnah. Lisan maksudnya adalah bukan hanya berdakwah, tapi dakwah itu ada dua, dakwah bilhal, dakwah bilisan. Dakwah bilhal berarti dengan perbuatan, dengan tindak tanduk kita, mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang perlu diikuti ke arah kebaikan. Ya, bagaimana tabiat kita? Ya, mungkin kita seorang di RT padahal orang yang dituahkan. Dilihat dari perbuatannya, orang-orang yang bisa profil hidupnya adalah orang-orang yang baik. Ya, menjadi contoh suri teladan di tempatnya. Ya, itu adalah dakwah bilhal. Dakwah dengan cara perbuatannya sehingga diikuti oleh orang. Oh, bapak itu baik. Oh, bapak itu perkataannya enak dan lain sebagainya. Diikuti oleh orang. Oh, bapak itu rajin ke masjid. Diikuti dia pergi ke masjid. Itu dakwah bilhal. Kalau bilisan, nah inilah bercuak-cuak di depan keramaian, bercuak-cuak menyampaikan kebaikan di depan jemaah. Itu namanya bil lisan. Apabila dengan lisan, kekuasaan juga nggak sanggup, undang-undang dilanggarnya, para ustadz sudah berceramah-ceramah di mana-mana mengajak kebaikan, beramal ma'ruf nahi mungkar, ternyata manusianya, orangnya juga nggak sudah sadar gitu. Fa'ilam yastati' fa biqalbihi. Terakhir kata Nabi adalah mendoakan dalam hati itu. Ya Allah, si anu itu, si bedul itu sampai saat ini belum juga tobat-tobatnya. Ya Allah, ya Allah, bukakanlah pintu hatinya, berikanlah jalan yang lurus bagi mereka, sadarkanlah mereka ya Allah. Mudah-mudahan bisa mendengarkan panggilan azan, datang subuh-subuh bergabung dengan baikir subuh. Itu didoakan dengan hati orang-orang mukmin yang beriman. Dari sekian orang yang mendoakan orang-orang yang seperti itu, insya Allah dengan jumlah komunitas baikir subuh mendoakan orang-orang sekampung di sini, saya yakin dan percaya salah satu doa pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi. Terakhir itu, kalau juga tidak sanggup dengan kekuasaan, tidak sanggup juga para ustadz berceramah di mana-mana keliling, alantala situ. Ya, ustadz itu ngomong tidak sampai berbui mulutnya, tidak apa-apa gitu kan. Yang penting gawe kami lanjut juga gitu ya. Nah, ada yang saat itu bukan tidak ada. Saya pernah Pak waktu di Muara Jambi, dinas Muara Jambi, sebelahnya masjid pada saat Jumatan masih juga orang sabu di situ Pak. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Di sebelah masjid ada pondok di situ, pas persis sebelah masjid. Masih juga sabu hari Jumat.
Waktu itu saya Jumatan di situ, dapat info langsung saya tangkap setelah habis masjid. Dapat Pak, luar biasa Pak. Jangan-jangan, kan jangan-jangan masjid ditinggalkan pada malam, masjid digunakan untuk, Masya Allah. Karena apa? Iman tadi nggak ada lagi. Mereka mengaku beriman, mereka mengaku Islam, tapi imannya nggak ada, moralnya sudah terkikis. Ya, inilah yang terjadi. Ya, perbuatan-perbuatan regenerasi kita adalah regenerasi masa yang akan datang ini sudah banyak terkikis masalah moralitasnya. Jadi nggak ada lagi di mana menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya, nggak ada lagi. Pokoknya maunya dia dewe, seleronya dia dewe, lantas ada situ bagi dia. Di mana pun jadi. Tidak ada mempertimbangkan yang lain lagi. Tidak ada lagi menghargai orang. Tidak ada lagi menghargai tempat. Karena apa? Karena pengaruh zaman sudah seperti itu. Kembali ke kita bagi keluarga-keluarga, bagi orang-orang yang sudah berumah tangga, punya anak. Bagaimana proses kita mendidik anak menjadi anak yang berguna, menjadi anak yang beriman, sehingga itu menjadi investasi akhirat kita nanti ketika kita meninggalkan alam dunia. Jangan harta yang kita tinggalkan. Harta itu tidak akan kita bawa ke kubur. Tapi kalau anak yang beriman, anak yang soleh kita tinggalkan, meninggal dunia kita sebagai orang tua, anak akan setiap waktu, setiap saat mendoakan kita, insya Allah. Tapi kalau harta kita tinggalkan, banyak Pak, Bu, mohon maaf, babala banyak. Kalau di Jambi dia tengok kasus dia, harta, kebun ditinggalkan oleh orang tuanya, meninggal dunia dua-duanya, dia kakak berantem Pak, memperebutkan harta bapaknya. Sering saya mendapatkan seperti ini, sering proses secara hukum Pak. Di sini Tanjung Jabung banyak, di Muara Jambi saya dengar sebanyak juga, di daerah Bangko Merangin apalagi, bebalak dia memperebutkan warisan daripada orang tuanya. Masya Allah. Salah siapakah ini? Nah, kembali tanya pada diri kita. Jangan tanya kepada rumput yang bergoyang. Tanya diri kita, siapa diri kita? Mau kemana kita? Apakah sudah siap meninggalkan para generasi muda, para keturunan kita, keturunan yang beriman, keturunan yang soleh? Sehingga apa? Sehingga ketika kita meninggal dunia, sampai kapanpun dia selalu mendoakan kita. Itu yang kita harapkan, bukan harta yang melimpah. Nah, oleh karena itu kami mengajak kepada seluruh hadirin kaum muslimin sekalian, mari kita bangkitkan semangat juang amal ma'ruf nahi munkar ini. Ya, beramar ma'ruf nahi munkar, menyeru kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Karena kemungkaran di mana-mana pasti ada. Jangan takut dan jangan mengambil resiko-resiko yang sifatnya melawan hukum. Ya, bahasanya melawan hukum apa? Ketika ada kemungkaran, main hakim sendiri, jangan. Ada mekanisme, ada proses. Berikan informasi, terutama masalah narkotika ini. Karena narkotika sudah berada di keliling kita, berada di seputaran kita. Kalau kita tidak hati-hati, bahkan kita akan terbawa arus olehnya. Ya, karena godaan itu sangat-sangat cepat untuk merasuki sendi-sendi kehidupan kita. Ya, sangat cepat untuk diperdayai oleh orang-orang yang seperti itu. Karena usahanya sangat menjanjikan. Ya, sekali dapat aja sudah dapat, satu paket aja sudah nilainya jutaan rupiah, menggiurkan sekali. Nah, oleh karena hati-hati, kita punya anak, kita punya tetangga, kita punya keluarga, jangan sampai berhadapan dengan hukum dalam persoalan ini. Kalau tidak, saya yakin dan percaya semakin penuh ruangan sel Polresta Jambi Barat, termasuk LP yang ada di daerah Betara ini.
Rata-rata LP yang ada di Betara itu mayoritas 80% adalah pengguna narkotika. Ya, pengguna narkotika. Bayangkan, itu adalah warga masyarakat terutama dari Kuala Tungkal ini. Nah, tanpa kita sadari itu, Pak. Tanpa kita sadari. Berhati-hati, ya, sekali lagi berhati-hati dalam mendidik anak-anak kita. Nah, karena anak-anak juga ada banyak. Bapak dan ibunya 3 orang satu keluarga pun pernah kami tangkap di daerah Teping. Bapaknya kenal, setelah itu anaknya lagi, ibunya lagi sama anaknya masuk. Luar biasa, luar biasa. Karena apa? Karena menganggap itu adalah usaha yang lebih menjanjikan, ya, sangat menjanjikan. Tapi dia tidak tahu efek dari apa yang dilakukannya. Oleh karena itu berhati-hati. Kemudian seminggu yang lalu ada permasalahan di Kuala Tungkal ini adalah seorang istri yang dibunuh oleh suaminya di daerah Harapan. Nauzubillah min dzalik. Hanya perkara duit 20.000, Pak. Duit 20.000, nyawa istri melayang. Nauzubillah. Jadi zaman sekarang ini zaman apa ini, Pak? Sedih. Kalau saya ini sedih nengoknya, Pak. Zaman apa? Kurang iman kah? Kemudian kurang akidah kah? Tidak pernah ke masjid rumah Allah kah? Tidak pernah mengaji kah? Nauzubillah. Gak ngerti saya. Ya, apalagi namanya Tungkal inilah kota Tungkal itu termasuk tolak ukurnya masalah agama di Provinsi Jambi sangat kuat. Tapi kok bisa juga kejadian-kejadian seperti itu terjadi di daerah kita? Dipukul subuh-subuh istrinya, Pak, dibawa ke rumah sakit, ternyata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih kita nengok, ya, dengan kejadian-kejadian seperti itu. Seharusnya tidak bisa terjadi, tapi terjadi kenyataan. Makanya kalau kita rajin ibadah, rajin mendengarkan tausiah, saya yakin dan percaya hal-hal seperti itu dalam rumah tangga tidak akan terjadi. Ini pelajaran bagi kita semua. Seminggu yang lalu, ya, kemarin saya mengunjungi rumahnya, ya, bersedih juga kita menengok anaknya masih kecil, umur 2 tahun yang paling kecil, ya, kita berikan bantuan berupa sembako dan sebagainya. Cukup tersentuh mereka. Sudah 2 kali saya datang bersama Pak Kapolres memberikan bantuan kepada mereka, kepada anaknya gitu. Anaknya semuanya putus sekolah, semuanya putus sekolah. Ya, sedih, ya, sedih kita nengok. Kita yang punya, kalau memang punya kemampuan itu silakan, ya, silakan bantu mereka, karena keluarga kita juga, ya, sebangsa dan tanah air, seakidah dan seagama, perlu sentuhan-sentuhan yang bersifat secara psikis, menghibur anaknya, supaya apa? Supaya jangan sampai anaknya nanti terganggu secara kejiwaannya. Ya, kita hampir tiap hari secara bergilan memberikan hiburan-hiburan kepada mereka. Ya, mudah-mudahan kalau kita punya perhatian semuanya, insya Allah kita bisa berupaya untuk memberikan solusi dan jalan hidup terbaik bagi keluarga mereka itu. Mungkin sebagai mau'izatul hasanah kita pagi ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mungkin mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.